sepanjang 9 tahun ini menjadi pergumulan kita berdua, dan saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan selalu memberikan waktu yang terbaik, karena kita sudah berencana menikah dari tahun 2017, tetapi waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Dan awal direncanakan tahun ini juga sebenarnya bulan April, tetapi karena kondisi COVID-19 sehingga baru hari ini kita dapat melangsungkan acara peminangan. Dan kita tidak bisa sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena dukungan dari orang tua, dari saudara-saudara, dari kakak, dari adik, maupun dari semua rumpun keluarga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami hanya bisa bilang terima kasih banyak, dan Tuhan selalu memberkati. Ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Mama semua buat bisa membangun suatu rumah tangga. Mohon dukungan doa buat kandungan doa. Mungkin itu saja, bisa saja. Ya, terima kasih. Selamat sore. Kami ada di sini. Kami dari keluarga Ae Selean. Pada waktu yang lalu kita bersepakat bahwa hari ini pembicaraan kita yang telah kita sepakati bersama. Oleh karena itu kami mohon kepada keluarga Mado Wilkis, kalau kedatangan kami ini barangkali tidak tepat waktunya, kami mohon maaf atas kekurangan kami, kelemahan kami pada waktu-waktu yang lalu, bahwa kita bersepakat untuk melanjutkan pembicaraan tentang peminangan kedua anak kita. Untuk itu kami mohon terimalah kami dengan kedua belah tangan, supaya kita bisa menyampaikan semua maksud kami. Terima kasih. Shalom kami sampaikan dan kepada seluruh keluarga besar Ae Selean serta seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Di pondok kami, keluarga besar Bado Wilkis,
serta rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Pintu rumah kami, bahkan pintu hati kami selalu terbuka untuk maksud baik dari keluarga besar. Hal ini menandakan bahwa kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar AS Alian serta keluarga besar terkait di dalamnya, kami menyambutnya dengan sukacita untuk menyampaikan maksud baik dari keluarga besar kepada kami, keluarga besar Mbado Welkis. Namun sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita sungguh percaya bahwa seluruh kehidupan kita, bahkan sampai dengan saat ini, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Untuk itu kami mempersilakan kepada keluarga besar AS Alian untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita. Terima kasih. Semua tenang untuk kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami merasa bersyukur ya Tuhan karena pimpinan dan tuntunan-Mu bagi kami sangat indah. Bapa di surga, tentu Engkau tahu maksud dan tujuan kami ada di sini, di mana kami bertemu dengan keluarga Mados dan Welkis, kelanjutan daripada pembicaraan yang sudah kami sepakati bersama pada waktu yang lalu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mohon kepadamu, mari Bapa, Engkau jangan tinggalkan kami, tetapi terus Engkau menyertai maksud dan tujuan kami ini. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalam semuanya itu, sehingga dapat terlaksana dengan baik, jauh dari segala halangan, rintangan yang mau menghalangi akan pembicaraan kami ini. Sehingga dalam pembicaraan kami dalam ampuni dosa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami datang, kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. AS Alian, kami mengucapkan terima kasih karena sudah memimpin doa untuk kita. Selanjutnya kami mempersilakan keluarga besar untuk menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran di kediaman di pondok kami yang sederhana ini. Kedatangan kami di pondok keluarga Mbado Welkis adalah kami datang untuk meminang anak dari Bapak Mikael Mbado dan Ibu Sutia Makteda Mbado Welkis. Dan untuk itu, bahwa ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam, di situ dia melihat bahwa ketika dia hidup sendiri tidak baik, maka dia mengambil rusuk daripada Adam dan membuatnya seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya. Kami mau meminang seorang gadis cantik jelita, yaitu Nona Margareti Rohania Mbado, untuk Agustinus Ae Esos. Oleh karena itu kami ada di sini saat ini. Kami berhadapan dengan jubir atau mewakili keluarga Mbado, Bapak Daud
Noftianus Nafi SSTP MM. Itulah penyampaian kami. Bapak Oni, Bapak On dan seluruh rumpun keluarga AS Salean telah menyampaikan maksud kehadirannya di tempat ini. Memang benar bahwa dalam keluarga kami ada anak gadis kami yang bernama Margareti Rohani Bado, anak ketiga dari 4 bersaudara, putri tunggal dari Bapak Mikael Bado dan Ibu Setia Makhelda Bado Welkis. Sebagaimana yang Bapak ketahui dan saya sampaikan saat ini bahwa dari keluarga Bapak Mikael dan Mama Setia hanya ada 1 anak perempuan, yaitu yang kami sering panggil dengan Selti. Juga belum mengetahui dengan jelas anak laki-laki atau pangeran yang akan meminang putri kami secara jelas, sehingga mungkin keluarga besar dari Semau yang telah susah payah datang dari Semau perlu juga menyampaikan sedikit informasi terkait dengan anak laki-laki yang dimaksud. Kami persilakan. Laki-laki daripada kami, yaitu bapaknya bernama Edward Ai almarhum dan ibunya adalah Marcelina Ai Salean Ai. Itulah anaknya. Terima kasih untuk penjelasannya. Maksud dan tujuan telah kami ketahui bersama ketika Bapak bersama dengan keluarga besar dari Semau jauh-jauh datang ke Kelurahan Oepura untuk meminang anak kekasih kami. Sebelum kita duduk bersama sebagai sebuah keluarga besar, setelah maksud dan tujuan disampaikan, adakah hal-hal lain yang mungkin perlu kita bicarakan supaya di kemudian hari pernikahan kedua anak kekasih kita tidak dipersoalkan hal-hal yang kemudian bisa menjadi batu sandungan di kemudian hari? Menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Jubir, bahwa yang namanya perkawinan adalah kita masuk dalam adat, sepakat untuk membawanya. Oleh karena itu pada saat ini kami ada di sini untuk menyelesaikan kesepakatan adat itu. Terima kasih. Bawa kepada kami keluarga besar Bado Welkis saat ini sifatnya hidup atau mati? Sifatnya mati. Kalau sifatnya mati berarti mau memberitahukan kepada kita semua bahwa AS Salean tidak akan dipersoalkan di kemudian hari dalam hubungan rumah tangga Reti dan Gusti. Maka kami keluarga besar Bado Welkis menyambut baik maksud hati tujuan daripada keluarga besar AS Salean untuk meminang, menjadikan putri kami Margareti Rohani Bado sebagai bagian dari keluarga besar AS Salean. Selanjutnya, jika benda mati itu ada saat ini,
atau masih dalam perjalanan, jika sudah ada di tempat ini, kami beri kesempatan untuk keluarga besar bisa menyampaikan kepada keluarga besar kami untuk benda-benda yang menjadi persyaratan adat sudah ada di sini. Yaitu ada 7 bulan yang kita sepakati bersama. Untuk itu dari tempat ini saya mau menyampaikan bahwa bingkisan atau bulan yang pertama adalah lilin dan sebuah Alkitab. Sesuai dengan apa yang tadi Bapak sudah sampaikan kepada kami, bahwa setiap kita manusia, kita harus berjalan dalam terang, yaitu Tuhan kita. Maka lilin yang ada adalah itulah terang, menerangi jalan kami untuk sampai ke pondok Bapak Mikael Bado dan Ibu Wilkis. Oleh karena itu, pada saat ini kami akan menyerahkannya, dan Alkitab adalah sebuah kekuatan. Tunggu ada, tunggu. Ya, berdiri di situ ya. Cium. Cium. Ya, cium 2 kali ya, sudah cukup. Ya. Cium. Agak lama sedikit. Tahan ya. Tahan. Ya. Agak lama, tahan. Ya. Kakak, agak lama, kakak. Agak lama. Bagian adat yang kita sepakati, selain Bapak Jubir, yang lain boleh dipersilakan untuk mari yang mengambil tempat yang sudah kami sediakan untuk menjelaskan kepada kami beberapa hal terkait dengan itu. Dipersilakan. Pendamping atau calon daripada anak Riti masih ada di sana, sehingga nanti kami mengundang dia datang untuk bisa membina calon istri. Terima kasih. Sekalian, selain Bapak Mika dan Mama di tempat ini, Bapak Mika dan Mama ini juga mempunyai ponaan anak perempuan yang tinggal dalam rumah di tempat ini. Dan tadi Bapak juga sampaikan bahwa akan memindang anak kekasih kami yang cantik untuk dijadikan sebagai pendamping hidup dari Gusti. Perlu kami sampaikan bahwa selain anak kekasih kami Reti, di antaranya ada banyak sepupu, saudara dari pihak ibu maupun pihak bapak yang ada bersama-sama dengan dia di tempat ini. Sehingga sebelum keluarga mengetahuinya, dan juga karena kondisi, selain karena bapak ibu dari jauh-jauh dari Semau, kemudian sampai di Oepura, yang pakai tiilangga, hampir tiilangganya ini terbang karena angin yang sangat kencang. Sebelum kita diterbangkan angin, mungkin sebaiknya
kita memperpendek waktu karena kondisi pandemi COVID juga mensyaratkan kita untuk lebih cepat, tidak berkumpul banyak dalam jumlah dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu, pada keluarga AS Salian, kami mau mempersilakan kepada Sang Pangeran, Sang Raja untuk bisa ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Oh, langsung mau masuk, langsung masuk. Saya pikir Pak On kasih sesuatu petunjuk juga di Gusti, sampai Gusti masuk salah kamar. Memang kamarnya tidak lebih dari 4, jadi harusnya Gusti tahu posisinya di mana. Tetapi mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan supaya rambu-rambu jangan sampai dikecelakaan lalu lintas di dalam. Bahwa di sini bukan satu nama, tetapi ada banyak. Di mana Bapak Mikal Lukis ada asuh banyak nona di sini. Mas kalau masuk lihat baik-baik, jangan sampai salah lagi. Jadi lihat baik-baik mana yang Gusti punya cara. Terima kasih. Tadi Bapak bilang pilih lagi, berarti sudah pernah ada yang dipilih kok? Oh, lihat-lihat. Oke. Silakan. Nanti tadi saya bilang memang pondok kami kecil, tidak lebih dari 4 ruang, 4 kamar. Gandeng dulu, gandeng ya. Jadi ini Bapak Ibu keluarga besar AS Salian, ini yang kemudian hampir lebih kurang di bawah 10 tahun mereka berdua menjalin hubungan, dan hari ini secara resmi diperkenalkan kepada keluarga besar AS Salian serta seluruh keluarga, handetolan, sanak saudara yang hari ini ada di tempat ini. Pandemi COVID juga kita tidak diperkenankan untuk kedua calon mempelai untuk turun ke bawah untuk bertemu dengan keluarga, berjabat tangan atau berciuman. Dan situ ada 4 segmen, pertama, kedua, ketiga, keempat. Cukup angkat tangan dan kemudian kembali ke posisi yang sudah disiapkan. Ya, dipersilakan, silakan. Ya, ambil posisi berhadap-hadapan, mau chip model yang seperti apa juga boleh. Ini cabut itu hilang dulu topi. Bisa, Reti bisa ini, tengah ini. Bisa cium sampai Reti hilang lagi kali cium. Pas. Tahap fotografer lagi mengabadikan. Reti pelong dipinjam. Cukup. Oh, masih. Fotografer cukup kok? Cukup, oke. Besar yang terkait di dalamnya. Beberapa prosesi yang kita tunggu-tunggu telah kita selesaikan bersama. Itu kepada
keluarga besar Mado Wilkis yang sudah menerima kami untuk hubungan Nona daripada keluarga, sehingga ini kedua ini menjadi jembatan emas bagi kedua keluarga yang ada. Untuk itu pelihara dan atur yang baik untuk keluarga ini utuh sampai selama. Terima kasih kepada Bapak On yang menjadi jembatan untuk kita keluarga besar Aisyah Lean dan Mado Wilkis serta seluruh keluarga terkait di dalamnya, membentuk keluarga sebagai organisasi yang paling tua yang dibentuk oleh Allah sebagai keluarga Allah. Dan selanjutnya kami yang dipercayakan sebagai penyambung lidah keluarga berdua, saya dan Bapak On serta semua keluarga menyampaikan terima kasih banyak kepada tamu undangan yang pada hari ini ada memberi dukungan serta doa restu bagi prosesi sore hari ini. Selanjutnya kami serahkan acara ini kepada petugas atau MC yang sudah dipercayakan untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih, selamat sore, shalom, Tuhan memberkati. Dengar sedikit kata-kata dari yang pertama dari Kak Gusti. Kak Gusti mau bicara apa ini untuk di depan keluarga besar, kedua keluarga besar, dan juga mungkin untuk Kak Reti. Kita siap dengar kok Kak, 1 jam boleh lah. Oke, silakan. Salam baik, terima kasih buat Bapak Mama, saudara semua yang sudah sedia berhadir di acara pemenangan kami berdua. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Mama semua. Terima kasih buat Bapak Mika, Hotel, terima kasih buat Mama, yang sudah siap menyempingi hingga saat ini. Hari ini saya sudah diberikan kepercayaan, kesempatan buat bisa membangun suatu rumah tangga. Mohon dukungan doa buat kami berdua. Mungkin itu saja yang bisa saja. Terima kasih. Santai Pak, santai. Oke, selanjutnya dari Kak Reti. Mungkin ada kata-kata, mungkin say something untuk keluarga besar mungkin. Atau mungkin ada door prize ya untuk MC. Oh. Baik, shalom, selamat sore. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua keluarga besar yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk dapat bersama-sama dengan kami merayakan momen bahagia ini. Ini momen dimana sepanjang 9 tahun ini menjadi pergumulan kita berdua, dan saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan selalu memberikan waktu yang terbaik karena kita sudah berencana menikah dari tahun 2017, tetapi waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Dan awal direncanakan tahun ini juga sebenarnya bulan April,
Tetapi karena kondisi COVID-19 sehingga baru hari ini kita dapat melangsungkan acara peminangan, dan kita tidak bisa sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena dukungan dari orang tua, dari saudara-saudara, dari kakak, dari adik, maupun dari semua rumpun keluarga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami hanya bisa bilang terima kasih banyak dan Tuhan selalu memberkati. Ya, 9 tahun, kurang lebih 9 tahun mereka menjalin hubungan, dan akhirnya hari ini mereka sudah ditunangkan dan akan melaju ke tahap yang selanjutnya. Sebagai orang yang percaya, kita akan mengikuti ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Umbu Kapeta dari GSJA Perjanjian Baru. Kepada Bapak Samuel, waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom, puji Tuhan. Tuhan yang memiliki kasih dan cinta. Untuk itu Dia mempertemukan kedua anak kekasih, Gusti dan Reti, dan menyatukan rumpun keluarga besar Ae dan Rado dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Semua ada dalam campur tangan Tuhan. Kedua anak kekasih akan besok dilangsungkan pemberkatannya, dan saat ini kami mau mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kedua keluarga besar ini. Baik, saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih yang melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Unaikan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Unaikan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat sore ini, bahwa Engkau telah mempertemukan kedua anak kami dan juga mempertemukan keluarga-keluarga besar atas pembinangan kedua anak kami.
Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dan Tuhan telah lancarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak, Mama, Saudara sekalian. Bapak Mama boleh bertepuk tangan sedikit. Bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita semua, teruntuk khusus bagi kedua anak kami, Reti dan Gusti. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhanlah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kepada hamba Tuhan saya berikan kesempatan. Kami sungguh memuliakan Engkau Tuhan Yesus di sore yang diberkati ini Tuhan.
dalam acara peminangan keluarga besar Aisalian dan Bado Welkis Tuhan. Kami bersyukur acara peminangan boleh berjalan dengan baik hanya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dan sebagai orang percaya Bapa di surga, dalam peminangan ini dan dalam akan memasuki pemberkatan pada tanggal 27 Agustus Tuhan, kami memulainya dengan kuasa firman Allah. Karena firman Allah lah yang membawa kami ke sorga. Firman Allah lah yang membuat rumah tangga kami jadi kuat Tuhan. Ada kuasa dalam firman Allah yang hidup. Itulah sebabnya Tuhan, pada acara peminangan sore hari ini, kami melandasinya dengan kekuatan firman Allah. Sehingga dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk adik kami, anak kami, saudara kami, Gusti dan Reti, kuasa firman Allah lah yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-Mu oleh darah-Mu yang maha kudus. Hamba-Mu tidak lebih baik dari hamba-hamba-Mu yang duduk. Kami sama di hadapan Tuhan. Urapi setiap huruf kata dan kalimat yang Tuhan izinkan hamba pakai pada sore hari ini. Biar segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Dari kedua keluarga yang terkait, keluarga Aisalian dan Bado Welkis, mempercayakan kami dari Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang untuk adakan kebaktian dalam peminangan, dan nanti pada tanggal 27 sekaligus juga dari Gereja Sidang Jemaat Allah mengadakan pemberkatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sudah siapkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara, dari Perjanjian Baru. Karena diberitahukan kemarin Bapak Ibu Saudara, saya siapkan itu, tetapi waktu saya datang di sini, saya duduk, Tuhan ubah Bapak Ibu Saudara. Tuhan berbicara lain, dan saya mau taat terhadap suara Tuhan, dan itu pasti yang Tuhan berikan untuk kita menjadi kekuatan kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin tanya kepada adik saya Gusti dan yang kedua Reti, pihak inginkan dalam rumah tangga yang paling spesial, yang paling dibutuhkan, yang primer, orang bilang gitu. Apa yang diinginkan? Ya. Jadi suami istri yang takut akan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kerinduan mereka adalah untuk hidup takut akan Tuhan. Memang rumah tangga kalau takut akan Tuhan pasti dahsyat. Ada amin? Tidak ada istilah STNK, selingkuh tersembunyi namun ketahuan. Akhir-akhir ini tingkat perceraian di Kota Kupang sangat tinggi. Tingkat perselingkuhan juga sangat tinggi. Hati-hati kalau sudah umur 50 ke atas, hati-hati. Bukan hanya anak muda ya saat ini yang kacau, STNK sudah tua nakal kembali. Hati-hati. Baik, mari kita landasi firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang Tuhan taruh di hati saya, kiranya adik-adik, anak-anak bila dibimbing untuk tenang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terhormat kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 1 sampai 12. Yesaya 26 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu tidak usah takut, pasti saya tidak lama khotbah, Bapak Ibu Saudara. Dari Gereja Sidang Jemaat Allah sudah tahu saya punya moto khotbah itu STMJ, singkat, tepat, menarik, jelas. Soalnya di mana-mana berbagai buku itu panjang lebar, orang-orang soalnya dengar khotbah lagi, akhirnya orang sudah mengamuk karena mereka sudah lapar. Apalagi dari Semau ini yang datang. Saya barusan pulang dari Pulau Semau, baru-baru adakan KPI di Otan dengan di Oibua, jadi di utara dan di selatan. Jadi saya kasihan orang Semau sudah lapar-lapar. Haleluya. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, sebab Ia sudah menundukkan
penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kita maklumnya anginnya. Kaki orang sengsara, telapak kaki orang lemah akan menginjak-injaknya. Ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama Tuhan dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Tuhan pada waktu pagi. So, apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar, akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. So, segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. So, ulang lagi ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera, shalom. Engkau akan menyediakan shalom bagi kami. So, segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kami. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi dasar khotbah dan judul Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang pertama, pada kita ada kota yang kuat. Pada kita ada kota yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Dengan tema sore hari ini, tetap kuat sekalipun menghadapi badai. Ada amin? Tetap kuat sekalipun ada badai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari-hari ini tadi Saudari Reti mengatakan 9 tahun pacaran, pasti ada badai dan gelombang. Ada amin? Lalu acara pernikahan sudah direncanakan mulai dari April, akhirnya di 2017 ditunda. Masuk April karena Covid tidak bisa. Memang waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat pada kita ada kota yang kuat, dan kota itu akan membawa keselamatan. Jadi Tuhan kasih kekuatan kepada kota itu bukan untuk apa-apa, tetap dari kota itu melahirkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 kata yang diulang tadi. Semua pasti belajar bahasa Indonesia. Kalau diulang 2 kali berarti itu penting, Bapak Ibu Saudara. Yaitu ayat 3, yang hatinya teguh Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Lalu ayat yang ke-12 berkata, Tuhan yang menyediakan damai sejahtera. Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani shalom. Kalau Yunaninya eirene. Substansi daripada shalom, Bapak Ibu Saudara, diluputkan dari maut, sehat, sejahtera, bahagia, ditolong, diangkat, dipulihkan. Pokoknya substansi dari kata shalom, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Siapa orang tidak mau suka bahagia? Ada banyak orang saking mau bahagia, kasih nama tokonya toko bahagia, tapi belum tentu bahagia. Suka kue-kue bahagia. Bahkan ada yang lebih canggih lagi, namanya bagio kalau orang Jawa. Kalau dia tahu bahasa Inggris sedikit, happy. Membuktikan bahwa orang semua suka untuk bahagia, suka untuk ada damai sejahtera, suka untuk ada shalom, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita jabat tata sekarang, makanya dalam Covid ini sudah berbeda ya. Dulu kita saking selamat, cium begitu. Apalagi tadi malam kali yang meninggal itu, biasanya kan orang sabu itu pasti cium. Nah, karena Covid tidak mau cium. Bapak Ibu Saudara, semua orang suka untuk kita memiliki damai sejahtera. Maka satu ketika di Soe, pada kebaktian, dan pas situ ada pejabat-pejabat yang mau pilkada, jadi mereka hadir, diundang.
Yang namanya kalau pilkada pasti pejabat dan kandidat itu pasti datang. Jadi saya angkat satu tema, pilkada, pilih Kristus, ada damai. Ada amin? Mau pilih siapapun juga di Indonesia, pasti kacau ada. Tapi kalau pilkada, pilih Kristus, pasti ada damai sejahtera. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di sini, pada kita ada kota yang kuat. Kota yang dimaksud adalah kota Yerusalem. Kenapa dia kuat? Alkitab berkata di situ, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang membangun tembok dan benteng. Kota itu akan menjadi kuat karena Tuhan yang membangun tembok dan benteng. Artinya kekuatan kota itu, sampai kota itu dikatakan dari dalamnya ada keselamatan. Makanya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, topiknya dikatakan The Song of Salvation, lagu keselamatan, pujian yang membawa keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pujian ini Yesaya 26 ini dinyanyikan di bait Allah secara bersahut-sahutan karena mereka mengalami kekuatan dari tangan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Apa yang melatar belakangi sampai Tuhan campur tangan? Dia bisa bangun tembok dan benteng. Dikaitkan dalam Mazmur 121, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Ada amin? Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus Tuhan mendapatkan skala prioritas. Demikian halnya untuk saudara Gusti dan adik Riti dalam membangun bahtera rumah tangga. Seharusnya dan haruslah Tuhan yang mendapatkan tempat utama. Ada amin? Makanya dia bisa kuat. Rumah tangga bisa kuat. Berapa banyak rumah tangga yang hancur-hancuran hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai ada bilang, ada yang bunuh diri. Oh jembatan Liliba, I love you. Karena sudah tidak kuat. Oh Baikon, I love you so much. Karena sudah tidak kuat menghadapi hidup ini. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab berkata pada kita ada kota yang kuat. Karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Karena Tuhan membangun tembok. Karena Tuhan yang membangun benteng. Kenapa Tuhan bisa bangun tembok? Kenapa Tuhan bisa membangun benteng? Artinya Tuhan peduli, Tuhan taruh perhatian, Tuhan campur tangan. Saya percaya rumah tangga daripada saudara Gusti dan Riti akan kuat kalau Tuhan campur tangan di dalamnya. Ada amin? Tetapi satu pertanyaan, sebagaimana kota Yerusalem Tuhan taruh perhatian, Tuhan campur tangan, Dia yang memberi perlindungan. Tembok bicara tentang perlindungan. Bapak Ibu Saudara, karena di Yerusalem, di dalamnya, di kota Yerusalem ada bait Allah, ada rumah Tuhan. Bait Allah itu bicara tentang persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, ada hubungan akrab dengan Tuhan, ada hubungan intim dengan Tuhan. Di mana di bait Allah, Shekinah glory, awan kemuliaan Tuhan turun dalam bait Allah, maka kuatlah kota Yehuda, yaitu Yerusalem. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sekalipun Pak Gusti, Ibu Reti ada pekerjaan, tapi kalau tanpa Tuhan hadir di dalamnya, semuanya serba sia-sia. Ada amin? Hari-hari ini kita tahu persis, kita tidak bisa andalkan dokter, tidak bisa andalkan para medis karena mereka juga dapat penyakit. Uang semua serba habis-habisan. Makanya jangan taruh hidupmu dalam uang. Taruhlah hidup kita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Ada amin? Uang bukan segala-galanya. Memang untuk beli sesuatu pasti uang, tapi bukan berarti uanglah segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya. Berapa banyak orang sekarang, apalagi jauh rumah sakit swasta. Saya baca di WA dan saya kontak dengan teman saya di Jakarta untuk masuk rumah sakit swasta saya sekarang. Biar dia tidak COVID, biar dia tidak corona. You bilang corona baru kami obati. Lalu tawarannya mahal. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa andalkan apa-apa dalam hidup kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya kota Yerusalem kuat. Tuhan peduli. Tuhan peduli kenapa? Ada persekutuan. Poin pertama, kalau mau kuat sampai Tuhan datang. Kalau mau kuat menghadapi rumah tangga, sekali pada tantangan dan masalah, kunci yang pertama, tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan.
Tuhan. Tingkatkan hubungan intimu dengan Tuhan. Tingkatkan hubungan akrabmu dengan Tuhan. Kenapa Abraham diberkati Tuhan, Ishak dan Israel diberkati Tuhan? Kenapa? Di mana-mana mereka pindah, ada mezbah Allah, ada mezbah Tuhan, ada mezbah Tuhan. Gambarannya tentang keakraban dan keintiman dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukannya. Seperti dalam kisah Yohanes 2, pernikahan di Kana, seharusnya keluarga itu malu karena kehabisan anggur. Tapi kehadiran Kristus dalam pesta itu, dia menjadi orang yang luar biasa dalam pesta itu. Awalnya Tuhan datang sebagai tamu, tapi waktu status Yesus sebagai tamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi statusnya diubah waktu kehabisan anggur, Bapak Ibu Saudara. Dari tamu dia masuk ke dalam menjadi penguasa tunggal dalam pesta itu. Akan kuat Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan campur tangan dalam hidup ini. Makanya orang firman Tuhan bilang begini, waktu dia kuat, ini kota Yehuda, kota Yerusalem, maka Tuhan menjaga dengan damai sejahtera. Alkitab berkata dalam ayat 3, yang hatinya teguh Tuhan jaga dengan damai sejahtera. Hanya orang-orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang hidupnya ada damai sejahtera. Yang jaga kita bukan siapa-siapa, yang jaga kita Allah Maha Kuasa, Raja Damai, Yesus namanya. Kalau Tuhan hadir dalam rumah tangga Pak dan Ibu, percayalah, badai pasti berlalu. Dia jaga kita sampai dibilang ini, bukan sampai ke bulan Desember. Dia jaga kita sampai Yesus datang, Bapak Ibu Saudara. Penjaganya dahsyat. Bahkan dalam Yudas berkata, penjagaan Tuhan bukan sampai bulan Desember. Dia jaga kita sampai ke memiliki segala-galanya. Itulah catatan firman Allah dalam 1 Yohanes 5:11. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak hidup. Tapi mereka yang memiliki anak pasti hidup. Miliki Yesus, pasti engkau hidup. Rumah tangga jadi hidup, keluarga kita jadi hidup, pekerjaan kita jadi hidup, studi kita jadi hidup, semuanya secara hidup. Karena Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu, saya akan percepat. Rahasianya supaya kita kuat sampai Tuhan datang, walaupun ada badai. Ayatnya yang ke-4, dia bilang begini, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, menjadi kuat di tengah badai, dan kekuatan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tadi punya persekutuan dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pasti kita kuat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dia bilang, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, karena Ia gunung batu yang kekal, Jehovah Hatzel. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada metafora di sini tentang hal percaya dan hal gunung batu, yaitu Tuhan sebagai gunung batu yang dikatakan Jehovah Hatzel, Allah gunung batu yang tak tergoncangkan, supaya kita kuat menghadapi tantangan, kuat di tengah badai. Saya tekankan, saya garis bawahi kata percaya. Kata percaya di sini dipakai kata Batak, bukan orang Batak atau suku Batak. Kata Batak artinya nempel, lengket sama Tuhan. Jadi kata percaya di sini nempel, lengket sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, ini intermezzo. Dalam pesta ada 3 T yang tidak boleh dimakan. 1, T yang pertama tusuk gigi, itu tidak boleh dimakan. T yang kedua itu tisu. T yang ketiga tulang, Bapak Ibu Saudara. Itu Anda tidak boleh makan. Tetapi saya mau katakan, saya kaitkan tentang tema kota kuat sampai Tuhan datang dalam hubungan dengan 3T, Bapak Ibu Saudara. Yeremia 13:11 berkata bahwa orang yang tetap kuat di tengah badai, Tuhan memiliki satu gambaran tipologi tentang ikat pinggang yang ada pada seorang yang lengket dengan pemiliknya, yaitu kalau kita benar-benar mau kuat sampai Tuhan datang, rumah tangga kuat, pelayanan kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat baik-baik, kita harus nempel sama Tuhan. Akibatnya, dampaknya, impactnya, kalau kita nempel, lengket sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi umat yang mendapatkan 3T. Dalam Yeremia 13:11, menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan. Ada amin? Makanya kita, supaya kita menjadi orang percaya yang ternama, terpuji, dan terhormat bagi Allah,
Artinya kita terhormat kepada Tuhan. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, berapa rumah tangga yang anak-anaknya hancur, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada anak pendeta yang juga yang kurang asam. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita nempel sama Tuhan, lengket sama Tuhan, pasti itu terhormat kepada Tuhan. Ada amin. Rumah tangga bisa sejahtera, rumah tangga bisa akhirnya tetap manis. Makanya kenapa Tuhan memberikan manis, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal 2. Bahkan dikatakan anggur yang Tuhan buat itu paling manis. Sampai pemimpin pesta bilang gini, orang lain kasih dulu yang manis, malu yang sudah kemudian ini. Itulah yang Tuhan buat, Bapak Ibu Saudara. Orang yang lengket dengan Tuhan, Tuhan beri yang berkualitas, Tuhan berikan yang paling bermutu, yang paling berbobot. Dalam bahasa bukan kata baik, anggur yang baik itu dia pakai kata kalos, Bapak Ibu Saudara. Itu yang bermutu, yang berkualitas, yang sungguh-sungguh tidak ada bandingnya yang Tuhan kasih. Makanya Tuhan kita, Tuhan yang memberikan kita manis. Ada amin. Makanya kenapa Tuhan itu dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25 sampai 26 itu kan air mara, air pahit. Kenapa Tuhan tidak ubah-ubah saja air tawar? Kalau saja Tuhan sudahlah ubah saja air yang pahit jadi air tawar. Tapi Tuhan tidak ubah air tawar, air yang manis itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ubah air pahit, diubah menjadi air yang manis. Ini di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum penemuan para ahli kimia saat ini, Tuhan Allah Maha Tahu, Tuhan Allah Maha Kuasa, Dia El Shaddai, Dia Omnipotent, Allah Maha Kuasa. Air di mara yang pahit diubah menjadi air yang manis. Itulah keajaiban Tuhan kita. Itulah luar biasanya Allah yang kita sembah. Yesus namanya, yang ubah yang pahit jadi manis. Ternyata diselidiki secara ilmu kimia, Bapak Ibu Saudara, air di mara kenapa dia pahit? Karena kebanyakan zat magnesium. Makanya orang kalau kebanyakan zat magnesium, Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi fungsi hati. Makanya orang Kupang bilang begini, kalau kita mah atau lambung, makan gula batu, gula lempeng, itu manis. Jadi kalau yang mah itu bilang, siapkanlah di tas Anda gula lempeng, supaya jangan kena mah. Itu Bapak Ibu Saudara Tuhan sudah lakukan dalam zaman perjanjian lama. Dia ubah zat magnesium itu, kenapa? Dia ubah menjadi C6H12O6, yaitu glukosa, sirup. Dia ubah di padang gurun dari magnesium ke glukosa, C6H12O6, yaitu glukosa, sari-sari makanan. Kenapa? Bangsa Israel sudah berjalan 3 hari di padang gurun, tidak makan dan tidak minum. Tuhan bilang kalau mereka minum air pahit, maka fungsi hati mereka rusak. Sama Yesus rumah tangga pasti manis. Ada amin. Bukan berarti terlepas dari masalah. Selagi ada di planet bumi, Bapak Ibu Saudara, pasti ada masalah. Lalu orang bilang, dapat mati sang. Habis masalah. Siapa bilang? Habis mati di sorga nanti ada masalah baru. Pertanggungjawaban atas dosa kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, hidupin ala kesempatan dan singkat di bumi. Ada amin. Kita ini semua camat-camat, calon-calon mati, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang tongkat. Kata Pengkhotbah 88, tidak ada manusia yang tongkat selama-lamanya ini bumi. Pasti satu waktu dia mati. Bukan masalah berapa orang yang antar, bukan banyaknya kans bunga, bukan siapa-siapa yang antar, tidak jadi masalah. Mau mati karena mana, mau mati di pesawat, mau mati tenggelam, mau mati kebakaran, tidak jadi masalah. Yang menjadi permasalahannya ialah waktu kita mati, siapa yang jemput? Yang kalau mau kuat di dalam Tuhan, lengket dengan Tuhan. Kata percaya tadi, nempel sama Tuhan. Jangan nempel dengan dosa, jangan nempel dengan kemunafikan dan kepalsuan. Jangan bersandiwara dengan Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Aku berkata pasti begini, ini ayat tidak cocok dengan saya, Pak Pendeta. Saya hidup tidak lurus. Saya hidup ini tidak rata, berbelok-belok, penuh tantangan, penuh masalah. Setiap hari hanya ketemu Obama, otak banyak masalah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara,
bersama dengan Tuhan pasti kita kuat. Ada amin. Dia katakan di sini, jalan orang benar itu lurus. Kenapa dia lurus? Karena firman Allah berkata, Tuhan yang merintis jalan. Artinya di depan orang percaya ada Tuhan yang di depan kita. Kata lurus di sini dipakai kata metsarum. Kata metsarum itu seperti bulldozer yang gusur gunung-gunung, yang gusur bukit-bukit dan diratakan. Saya mau katakan poin yang ketiga, kalau mau hidup kita kuat sampai Tuhan datang, tempatkanlah Tuhan di depan masalah kita. Jangan harta. Ada amin? Tempatkanlah Tuhan di depan kita. Ayat 7 berkata, jalan orang benar lurus diratakan oleh Tuhan. Sekali pada gunung-gunung, sekali pada bukit-bukit bergelombang dalam jalan ini. Tapi kalau Tuhan di depan kita, badai pasti berlalu. Gunung tantangan pasti diratakan, bukit tantangan diratakan, karena Dia yang ada di depan kita. Jangan kitanya, jangan hartanya. Kenapa saya tekankan harta? Orang bilang harta itu pertama Soeharto, suka harta orang. Kalau suka harta orang, pindah ke Harmoko. Harta membuat orang korupsi. Kalau sudah Harmoko, harta membuat orang korupsi, berakhir dengan Habibie. Harta bikin binasa. Nah, kalau sudah binasa, pasti Anda tinggal di BTN. Berhak tempati neraka. Ada amin. Ada amin. Sekarang di Kupang ini masalah satu jengkal tanah karena masalah harta. Bakal lahir rame-rame di pengadilan. Makanya jangan taruh hartamu. Jangan akan hartamu. Andalkan Daud berkata, Engkau Tuhan, harta kesayanganku sampai ke sorga. Ada amin. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, pada sore hari ini, tempatkanlah Tuhan di depan masalah kita. Pasti Tuhan selesaikan masalah kita. Mari hamba Allah, Ibu Esther. Pasti kita tahu ini lagu ini. Ini lagu dinyanyikan dalam persekutuan doa. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Dan kita akan masuk di dalam doa. Kekuatan di hidupku hanya ada di dalam Yesus. Bukan ada dalam harta, uang dan segala-galanya. Hanya ada di dalam Yesus. Dia keluarga besar Aisalian, keluarga Bado Wilkis. Ada dalam keberkatan Tuhan, ada dalam kekuatan Tuhan. Anak kita Gusti dan Resti akan menjadi kuat sampai Tuhan datang. Karena kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Banyak orang hari-hari ini menjadi lemah karena tidak lengket dengan Tuhan, karena tidak menyatu dengan Tuhan, tidak mencari wajah Tuhan. Pastikanlah kita sore hari ini, yang 4 poin ini ada tempat di hati kita. Haleluya. Di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia selamanya. Berseru haleluya, berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Haleluya, glory haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Apa yang membuat engkau goncang sore hari ini? Adakah keuanganmu sedang goncang? Adakah rumah tanggamu sementara broken home, keluargamu goncang? Adakah sakit penyakit yang tak kunjung sembuh yang membuat engkau goncang? Pastikanlah sore hari ini engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Waktu engkau bersekutu dengan Tuhan, waktu engkau lengket dengan Tuhan, Tuhan sediakan damai sejahtera, Tuhan sediakan shalom, kata firman Tuhan. Ternyata yang membuat kita damai sejahtera bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan status sosial, tapi yang memberikan kita damai sejahtera dan kita tetap kuat sampai Tuhan datang kembali, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kekudusan. Kita menjadi orang-orang yang menempatkan Tuhan di depan perjalanan hidup kita. Secara khusus untuk adik Gusti dan Reti, tempatkanlah Tuhan dalam bahtera rumah tanggamu. Dia mendapatkan skala prioritas. Tuhan peduli, Tuhan tolong, Tuhan berkati secara berkelimpahan. Karena ia datang supaya kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti bicara dan terbatas menyampaikannya. Tetapi bila Allah Roh Kudus Parakletos itu, penolong dan penghibur yang ajaib, Dia terus berbicara dalam bahasa hati kami masing-masing, supaya kami tetap kuat sampai Tuhan datang. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Biar Engkau yang membangun rumah tangga dari hamba-Mu Gusti dan Reti Tuhan, seperti Engkau membangun kota Yerusalem, karena di dalamnya ada bait Allah, ada persekutuan, ada konyonya di dalamnya, ada hubungan intim dengan Tuhan, ada keakraban, pergaulan karib dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami tetap kuat menghadapi badai, karena Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang nempel sama Engkau. Karena Engkau berkata, percayalah kepada Tuhan sampai selama-lamanya, karena Engkau gunung batu yang kekal. Artinya waktu kami nempel sama Tuhan, kami lengket sama Tuhan, bersatu dengan Tuhan, kami bagaikan gunung yang tak tergoncangkan. Sekalipun dunia ini sementara goncang, tapi Allah yang ada pada kami, Yesus Tuhan yang lengket dengan kami, membuat kami tak tergoncangkan. Berkatilah rumah tangga hamba-Mu Gusti dan Reti Tuhan, dalam persiapan untuk menghadapi Tuhan dalam acara pemberkatan tanggal 27. Bapak Engkau campur tangan, mujizat di Kana boleh terjadi dalam acara resepsi di restoran Oriental Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermulakan. Bila kedua keluarga Aisalian Tuhan dan Bado Tuhan dan Belkis Tuhan, Engkau memberkatinya. Biar kedua keluarga ini terus percaya kepada Tuhan, bahwa sampai pada akhirnya, sampai di pelaminan Tuhan, sampai pada acara resepsi, Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan campur tangan di dalamnya. Jauhkan halangan dan rintangan Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar acara pemberkatan di gereja dan acara resepsi di Oriental, Tuhan hadir di dalamnya, Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, malapetaka, sial, rugi. Kami tolak semua. Kutuk-kutuk mati muda, mati mendadak, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Sam. Kita akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur. Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab sore ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab sore ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Kau beri, sebab sore ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab sore ini syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi Bapak Pendeta. Di akhir dari ibadah peminangan adik kami Reti dan Gusti dan acara ibadah pada sore hari ini, Tuhan, kami kembalikan segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau, sepanjang Tuhan Yesus yang layak menerima kemuliaan. Kami terus berdoa Tuhan, biar Engkau terus memberkati kedua belah pihak, kedua keluarga yang terkait di dalamnya. Dan teristimewa adik kami Gusti dan Reti, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan umur panjang. Baik Tuhan dalam menghadapi pemberkatan dan acara resepsi, lebih-lebih lagi dalam menjalani bahta rumah tangga. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan kirimkan malaikat surga-Mu berjaga-jaga, berjalan bersama-sama dengan kami, dan tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Acara selanjutnya dari keluarga ini kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Bapak Ibu, angkat hatimu dan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah yang Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah penghibur, Allah penolong, Allah yang menjaga kita selama 24 jam lamanya. Adapun seluruh berkat secara jasmani rohani kita sudah terima dan terus terima dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan berkat Tuhan berkata bersama saya, amin. 1, 2, 3, salam. Saya kembalikan kepada keluarga. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel berserta tim dari GSIA Perjanjian Baru. Kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu kita akan makan bersama. Dan untuk itu kita akan dipimpin doa oleh Ibu Jerince Foe SPD MM. Kepada Ibu waktu dan tempat kami berikan. Baik Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan pemilik hidup kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, tahap demi tahap telah dilalui oleh kedua besar keluarga
keluarga Ae Salian Welkis, keluarga Mbado Welkis, bersama anak kekasih Gusti dan Reti. Bapa di sorga, perjalanan masih panjang untuk menuju pemberkatan. Karena itu kami kembalikan semua ini ke dalam tangan kasih. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Pada kesempatan ini, keluarga boleh memberikan kami makan dan minum bersama. Ketika kami mengambil bagian di dalamnya, kami mohon tumpangan tangan kasih Allah memberkati semua makanan dan minuman yang ada, sehingga kami boleh mendapat kekuatan baru, kesehatan yang cukup untuk kami dapat melanjutkan hidup yang masih Tuhan percayakan. Bapa di sorga, kami mohon, ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang berkekurangan yang tidak mengalami seperti apa yang akan kami alami saat ini. Kami juga mendoakan keluarga yang boleh menyiapkan semuanya bagi kami. Berkatilah keluarga ini dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Kasihani dan ampuni kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan, kami sambut berkat-Mu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Jering Gavoe. Informasi untuk semua yang ada di sini, makanan di sini disediakan oleh keluarga bersifat nasional, jadi tidak ada pantangan. Tapi sebelum kita masuk ke acara makan, kita akan mendengarkan sedikit informasi dari jubir perempuan. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Daud Nafi SSTP MM. Kepada Bapak Jubir, waktu dan tempat kami berikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, kita telah menyelesaikan tahapan demi tahapan dan saatnya kami memberi informasi kepada keluarga besar, saudara-saudara yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, bahwa hari ini kita menyelesaikan prosesi peminangan dari keluarga Ae Salian kepada keluarga Mbado Welkis. Dan besok kita jeda satu hari, dan pada tanggal 27 Agustus 2020 pada pukul 14 atau jam 2 siang kita akan mengantar anak kekasih kita Gusti dan Reti untuk diberkati di GSJA Kupang. Untuk itu kami berharap, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk mari kita mengantar mereka untuk menerima berkat di GSJA pada tanggal 27 nanti. Dan selanjutnya setelah pemberkatan pada malam harinya, sesuai dengan undangan yang sudah disebar, bahwa akan berlangsung resepsi pernikahan di Oriental Restoran di Jalan Timoraya pukul jam 6, pukul 18 18.00 WITA di Oriental Restoran. Dan informasi yang kami peroleh juga bahwa seluruh undangan telah diantar ke Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Untuk itu sekali lagi pada kesempatan ini kedua keluarga besar Ae Salian dan Mbado Welkis, kembali lagi kita menaikkan doa restu kita kepada keluarga besar untuk pada resepsi nanti. Dan sesuai dengan kesepakatan juga bahwa peminangan kali ini keluarga besar tidak mengantar Reti setelah kita beramah-tamah ke rumah keluarga Ae Salian di Batu Plat. Kita selesaikan semua acaranya di sini tanpa kita memperkenalkan Reti di keluarga besar lagi, karena hampir seluruh keluarga besar itu sudah mengetahuinya. Dengan durasi mereka menjalin hubungan itu
hampir lebih kurang 9 tahun. Cukup bagi keluarga untuk mengenal mereka. Dan setelah pemberkatan resepsi selesai pada tanggal 27, nanti di hari Minggunya akan ada syukuran. Dan dari syukuran itu, syukuran dilaksanakan di rumah Batu Plat. Dan kami keluarga besar Bado Welkis, istilah kita di sini, kita akan antar retipung kakafik atau pakaian rumah, bawa pergi di rumah yang mereka dua akan tempati bersama, yaitu di Batu Plat. Dan informasi itu sudah disampaikan juga kepada keluarga besar, keluarga Teras, keluarga Bado, dan keluarga Welki serta kakak beradik Teoto untuk sama-sama kita hantar mereka, kita hantar itu ke rumah kediaman keluarga ayah sekalian. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Tambahan sebagai sebuah informasi bahwa setelah Kota Kupang hampir lebih kurang 3 minggu 4 hari kita terbebas dari positif COVID. Pada 2 hari yang lalu sudah ada 1 positif lagi yang sementara dirawat. Tadi ada lagi 1 positif, jadi ada 2. Mereka berdua suami istri. Jadi kita tetap harus patuh protokol, jangan anggap bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Jadi kalau seandainya kalau kita antri makan, juga antri dengan jaga jarak, begitu. Kalau kita makan tidak mungkin pakai masker. Tapi maksudnya juga yang belum makan masih duduk di tempat, mohon juga pakai masker. Kita tetap patuh pada protokol kesehatan karena ancaman pandemi COVID masih terus ada sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti vaksin ditemukan. Kita berharap bahwa nanti di akhir 2020 sudah ada, ke Januari sampai dengan Maret 2021 kita semua sudah bisa menerima vaksin untuk keluar dari pandemi ini. Demikian informasi tambahan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore, selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Bapak Daud, baik, hadirin Bapak Mama Bersaudara semua, untuk jalan masuk ke areal makan bisa lewat sebelah kiri saya, lewat pintu yang sebelah sini. Jadi seperti yang sudah Bapak Daud katakan bahwa protokoler kesehatan tetap dijalankan, jadi kita masuknya jangan berhimpitan. Akhirnya saya dari tempat ini mewakili keluarga Bapak Edward A. almarhum, Ibu Dorce Marcelina A. Salian, keluarga Bapak Michael Bado dan Ibu Seltia Maktilda Bado Welkis. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada hadirin semua, kepada Bapak Mama Bersaudara yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama bersuka cita bersama Gusti dan Reti pada sore hari ini. Saya MC Hani mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.